Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pembahasan kita hari ini berjudul Pertemuan dengan Jiwa. Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang keamanan batin dan cara mencarinya. Hari ini kita akan berbicara tentang jiwa atau ruh. Apa itu jiwa? Mengapa jiwa itu ada? Dan mengapa kita semua mencarinya? Namun sedikit sekali yang benar-benar mengenalnya. Sebelum kita mengenal jiwa, mari kita kembali pada pembahasan tentang aman. Apa sebenarnya rasa aman itu? Rasa aman bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah keadaan batin, suatu perasaan yang muncul dari pertemuan antara jiwa dan tubuh. Jadi, rasa aman adalah hasil dari pertemuan itu, dan penyebab utamanya adalah jiwa. Ketika jiwa kita berhubungan dengan diri kita, ketika ada komunikasi antara kesadaran kita dan ruh kita, maka hasilnya adalah sebuah ketenangan, keamanan, dan kedamaian. Semakin sering dan dalam pertemuan antara jiwa dan tubuh, semakin kita sadar dan kita hadir dalam hubungan itu, semakin besar pula rasa aman kita. Itulah rumusnya. Untuk memahami jiwa, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Setiap manusia terdiri dari 3 unsur: jiwa atau ruh, nafas atau diri atau nurani, dan yang terakhir yaitu jasad atau tubuh. Jasad adalah bagian fisik yang semua orang tahu. Tetapi nafas, disitulah letak kesadaran dan kehendak manusia. Kita bukanlah tubuh kita, dan kita juga bukan semata-mata ruh. Kita adalah nafas, penengah di antara keduanya. Nafas itu seperti wadah. Ia menerima dorongan, informasi, dan keinginan, baik dari tubuh maupun dari jiwa. Ketika seseorang lebih banyak mendengarkan keinginan tubuh, ia menjadi sedih, gelisah, dan kehilangan makna hidup. Namun ketika seseorang lebih banyak mendengarkan suara jiwanya, ia akan menjadi damai dan bahagia. Tubuh mempunyai keinginan, jiwa juga mempunyai keinginan, dan kitalah sebagai manusia yang menentukan suara siapa yang akan kita ikuti dan turuti. Semakin kita menaati jiwa,
semakin tenang dan tenteram batin kita. Semakin kita menuruti hawa nafsu jasad, semakin resah dan tersesat hati kita. Namun perlu dipahami, tidak ada manusia yang bisa menuruti salah satu secara penuh. Jika kita sepenuhnya mengikuti jiwa dan menolak jasad, tubuh kita akan mati. Sebaliknya, jika kita sepenuhnya mengikuti jasad dan mengabaikan jiwa, batin kita akan mati. Keseimbanganlah adalah kuncinya, yakni dengan memenuhi kebutuhan jiwa lebih banyak daripada kebutuhan tubuh. Keinginan tubuh bersifat materi, seperti halnya makan, tidur, kenikmatan, harta, dan bentuk fisik lainnya. Sedangkan keinginan jiwa bersifat non-materi, seperti cinta, kasih, pengampunan, bantuan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Jiwa meminta hal-hal yang mulia dan lembut, sedangkan tubuh meminta hal-hal yang dapat disentuh dan dilihat. Keinginan jiwa adalah kehendak ilahi di dalam diri kita. Ruh kita adalah saluran yang menghubungkan kita dengan Allah. Allah berfirman yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku." Artinya segala yang Allah kehendaki untuk kita tersimpan di dalam ruh kita. Setiap manusia, bahkan yang tidak beragama pun, memiliki cahaya fitrah ini di dalam dirinya. Ia secara alami mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, karena jiwanya adalah pembimbing ilahi yang akan menuntunnya menuju keselamatan. Sekarang coba bayangkan sebuah kisah kecil untuk memahami ruh secara perasaan. Bayangkan kita memiliki seorang kekasih sejati, bukan kekasih terlarang, tetapi pasangan yang suci, yang halal, dan tulus mencintai kita. Setiap malam kita bertemu dengannya, kita menantinya dengan rindu, karena ia memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ia mencintai segala sesuatu yang kita cintai, semua kesukaan kita, warna, musik, aroma, tempat, keindahan, semuanya juga ia cintai dengan cara yang bahkan lebih mendalam. Ia memiliki segala sesuatu yang kita impikan. Apapun yang kita dambakan, ia sudah memilikinya. Kita ingin ke laut, ia sudah hidup di tepi laut. Kita ingin berkeliling dunia, ia sudah melakukannya. Kita ingin damai, ia adalah ketenangan itu sendiri.
Apakah kita akan terlambat bertemu dengannya? Apakah kita akan melupakan janji kita padanya? Tentu tidak. Kita akan terus menantikannya setiap hari dengan cinta dan ketulusan. Ia tidak akan menuntut banyak dari kita, hanya 2 syarat kecil, yaitu datanglah kepadanya sendiri tanpa gangguan siapapun. Jujurlah, jangan pernah berbohong padanya. Kekasih sejati itu bisa memaafkan kesalahan kita, tetapi tidak menerima kebohongan, karena cintanya pada kita adalah murni, cintanya adalah suci. Sekarang coba dengarkan kabar yang indah ini. Ternyata kekasih yang ada pada kisah tadi itu benar-benar nyata. Dan kekasih sejati itu namanya adalah ruh. Ruh yang ada di dalam diri kita. Semua sifat yang kita sebut tadi adalah sifat ruh. Ia mencintai kita dengan sempurna. Ia menantikan kita setiap hari, dan ia ingin bertemu hanya dengan kita, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Pertanyaannya, bagaimana caranya bertemu dengan kekasih tersebut? Ruh itu bisa didengar, sebagaimana kita mendengar suara kita sendiri saat ini. Ia berbicara dengan cara halus dan mendalam, melalui intuisi, rasa, atau suara hati. Namun pikiran sering menolaknya, karena akal adalah lawan dari ruh. Akal mewakili tubuh, sedangkan hati mewakili jiwa. Kita sering mendengar bisikan pikiran kita, bukan? Atau bisikan setan yang menggoda. Jika setan bisa berbicara dengan setiap manusia, maka apakah kita berpikir bahwa Allah tidak bisa? Allah berbicara melalui ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Allah berfirman yang artinya lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Berarti Allah berkomunikasi dengan kita melalui ruh itu. Suara lembut yang menuntun kita menuju kebaikan. Itulah ruh yang berbicara. Ruh kita berbicara setiap hari. Dari saat kita bangun hingga kita tidur. Namun hanya orang-orang yang tenang, jujur, dan hadir yang mampu mendengarnya dengan jelas. Jika kita ingin bertemu dengan ruh kita, kita harus mendatanginya sendirian, dengan keheningan, dan dengan hati yang jujur. Di sanalah kita akan bertemu cinta yang abadi, kedamaian yang sejati,
dan rasa aman yang tidak terguncang oleh apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Syukran, syukran, syukran. Lakal hamdu ya Rabb. Salam, salam, salam. Minas salam, ilas salam.